Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semuanya sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar matematika, ya. Semuanya sudah mandi kan? Tentu dong, ya. Kemudian sudah sarapan? Iyalah, ya. Harus sudah sarapan. Kalau enggak nanti lemas belajarnya ya. Kemudian sudah sholat duha, luar biasa. Kemudian teman-teman juga sudah murojaah, tentu ya. Kalian memang luar biasa, hebat semuanya. Nah, kalau begitu hari ini pasti sudah siap banget untuk belajar matematika ya. Matematika itu mudah ya. Oke. Nah, sebelum belajar matematika ya, di bab pertama ini yaitu bilangan bulat, kita ada games dulu ya, biar teman-teman ingat juga ya. Coba di sini ibu punya soal nih, hitung dalam 5 detik ya. 20 dibagi 5 dalam kurung 3 tambah 1. Nah, pilih ya jawabannya, A 1 atau B 16. Tunggu dulu. Tapi simpan ya jawaban kamu. Nanti di akhir pembelajaran akan ada jawabannya. Ya, mulai siap? Nah, ibu hitung ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, simpan jawaban kamu. Ya, kita siap ya. Di awal bab kita akan mengenal dulu siapa bilangan bulat. Nah, kenalan dulu kita ya. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan asli, 0, dan lawannya. Bilangan asli itu siapa aja sih? Nah, teman-teman pernah mendengar tentunya ada bilangan cacah, bilangan asli, ada bilangan bulat ya. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. Kalau dimulai dari angka 0 namanya bilangan cacah ya. Nah, bilangan asli mulai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semuanya itu merupakan bilangan bulat ya. Kemudian ada 0. Angka 0 itu adalah bilangan bulat. Kemudian siapa lagi tadi? Lawannya. Lawan bilangan asli tadi. Nah, merupakan bilangan bulat negatif ya. Kalau ditulis dengan tanda nih, tanda strip gini ya, dan dibaca negatif. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Anggota bilangan bulat adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0, kemudian lawannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Lanjut ya. Nah, bilangan bulat itu kenapa kita harus tahu? Ternyata bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya, digunakan dia ya. Yang pertama, untuk menyatakan suhu udara. Contoh, di sini ada. Kita baca. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kata-kata di bawah 0 ini bisa ditulis suhu udara di puncak pegunungan negatif 5 derajat Celcius. Ya, paham ya? Yang kedua contohnya, untuk menyatakan kedalaman suatu tempat. Ya. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Ya, itu ditulis terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman negatif 20 meter. Ya, sampai di sini paham penggunaan bilangan bulat? Oke, bisa kita lanjut. Nah, bilangan bulat ini juga dapat menggambarkan suatu keadaan yang saling berlawanan. Artinya berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, lawan ya. Ada lawan. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah.
gitu. Itu lawannya ya. Yang satu baik, yang satu buruk. Nah, itu adalah saling berlawanan. Nah, ini ada contohnya nih. Maju 5 langkah berarti positif 5 ya. Nih ditulis plus 5 nih, positif 5. Lawannya mundur 5 langkah, negatif 5. Naik tangga 8 anak tangga, positif 8. Lawannya turun tangga 8 anak tangga, negatif 8. 3. Menaruh 6 bola merah, positif 6. Lawannya mengambil 6 bola merah, negatif 6. 4. Naik lift 9 lantai, positif 9. Lawannya turun lift 9 lantai, negatif 9. 5. Suhu udara naik 5 derajat Celcius, positif 5. Lawannya suhu udara turun 5 derajat Celcius, negatif 5. Ini tulisnya ya. Nah, positif 5 biasanya langsung dibaca saja 5 ya. 5 tidak pakai positif 5. Tapi kalau negatif 5 harus kita baca negatif untuk membedakan. Sampai di sini juga sudah paham ya. Gampang kan? Kita lanjut. Nah, bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Kita perhatikan garis bilangan berikut. Ya. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Ya, harus diperhatiin. Nah, di sini ada garis bilangan 1 sampai 6. Itu adalah bilangan positif ya. Kemudian ada 0, negatif 1 sampai negatif 6. Di sebelah kiri ya, itu namanya bilangan negatif. Jadi, yang positif ada di kanan garis bilangan. 0 di tengah-tengah. Kemudian bilangan negatifnya di sebelah kiri. Nah, kita lihat. Bilangan negatif 2 terletak di sebelah kiri bilangan 1. Kita lihat, negatif 2 terletak di sebelah kiri bilangan 1. Nih, 1 kan di kanannya. Negatif 2 di kirinya 1. Jadi, negatif 2 kurang dari 1. Ditulis negatif 2 kurang dari 1. Tanda kurang. Ibu pernah ngajarin ya di kelas, kalau kurang berarti seperti ini tandanya. Kalau kita kasih garis, kayak huruf K, ya kurang. Kemudian yang kedua, nih, kita lihat lagi, perhatiin. Bilangan negatif 4 terletak di sebelah kanan bilangan negatif 6. Negatif 4, ini ada di mananya negatif 6? Di sebelah kanannya kan? Nah, jadi negatif 4 itu lebih dari negatif 6. Jadi lebih besar dari negatif 6. Ya. Ditulis negatif 4 lebih dari negatif 6. Ini kalau dikasih coret begini kan B, berarti besar, lebih besar ya. Jadi kalau dia di sebelah kanannya dia lebih besar ya. Walaupun angkanya kecil. Ya. Jadi urutan bilangan dari yang terkecilnya bagaimana? Kita lihat dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu kalau dari yang terkecil. Nah, kalau urutan bilangan dari yang terbesar, ya, berarti yang dari 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Dilihat dari garis bilangan tadi ya, ingat nih ya, semakin ke kanan, semakin ke arah kanan, posisi bilangan pada garis bilangan, maka semakin besar. Ya, paham ya? Semakin besar. Dan semakin ke kiri, semakin jauh dari 0,
ya, semakin ke kiri, semakin ke kiri. Itu posisi bilangan pada garis bilangan, maka semakin kecil. Jadi tadi kan ada negatif 4 itu lebih besar dari negatif 6. Padahal kalau 6, Bu, enggak Bu, 6 itu kan lebih besar. Nah, tapi kan tandanya negatif. Jadi kalau negatif 6 dibandingkan dengan negatif 4, maka negatif 6 itu lebih kecil. Gitu, paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, ini sudah di ujung nih teman-teman. Jadi, tadi kan Ibu ada games. Nah, jawabannya adalah B16. Nah, siapa yang benar? Ayo, tepuk tangan buat yang benar. Allahu Akbar, ya. Penjelasannya begini. Kan tadi soalnya 20 dibagi 5. Kemudian dalam kurung 3 plus 1. Nah, yang dikerjakan adalah 20 bagi 5 dulu. 4. Keep ya 4-nya. Kemudian karena ini dalam kurung, kerjakan dulu juga. 3 tambah 1. Di keep dulu, jawabannya 4. Nah, ini artinya adalah dikali. Ini hasilnya tadi kan 4 nih, 4 berarti 4 dikali 4 adalah 16. Nah, begitu teman-teman penjelasannya. Sudah paham ya? Nah, sampai di ujung kita nih. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengenal bilangan bulat. Kemudian manfaatnya apa? Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, demikian ya pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti akan ada latihan yang akan Ibu share di grup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.